Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur? Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Pernah gak sih kamu lagi jalan gitu sendirian, terus dari jauh tuh ngeliat seseorang yang kok kayak teman gitu ya? Nah, terus kamu tuh langsung senyum gitu dari jauh. Bahkan udah siap buat nyapa gitu, udah kayak mau gini nih. Wah, ini si A banget nih dalam hati tuh ya. Jarang banget ketemu. Terus makin deket, makin yakin nih ya. Siapa ya? Ternyata bukan dia gitu. Tiba-tiba langsung ngerogoh kantong gitu, pura-pura main HP biar gak malu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita bisa sok kenal gitu sama orang yang ternyata bukan orang yang kita kenal gitu? Padahal mata kita tuh liatnya ya sama gitu. Nah, jawabannya itu ada di pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai sensasi dan persepsi dalam psikologi kognitif. Nah, jadi gini, sensasi itu adalah proses ketika indera kita menangkap stimulus dari lingkungan. Misalnya, mata kita menangkap cahaya, telinga kita menangkap suara. Sedangkan persepsi adalah proses ketika otak kita mulai mengartikan apa yang kita tangkap itu. Jadi gampangnya, kalau sederhananya gitu ya, sensasi itu nerima, nah persepsi itu menafsirkan atau mengartikan gitu. Nah, yang menarik, persepsi itu tuh nggak selalu benar gitu. Kadang kita ngerasa yakin banget, tapi ternyata salah. Nah, kayak tadi, udah yakin gitu itu teman tuh, tapi ternyata orang lain. Dan yang lebih parah, orangnya jadi bingung gitu. Ini orang kenapa ya senyum-senyum sendiri? Oh, pernah banget lagi dulu kayak gitu. Nah, kenapa sih bisa gitu kan? Karena persepsi itu bukan proses yang pasif. Otak kita itu aktif banget teman-teman. Dia nggak cuma nerima informasi, tapi juga nebak, nyocokin, bahkan ngisi kekosongan informasi. Jadi, waktu kamu melihat orang dari jauh, yang sebenarnya kamu lihat itu belum jelas gitu. Tapi otak kamu udah langsung kayak, oh ini mirip si A gitu. Padahal belum tentu gitu. Nah, dalam psikologi kognitif, ada yang namanya bottom up process. Nah, ini adalah proses persepsi yang dimulai dari data mentah dari indera kita. Jadi, cahaya masuk ke mata, ditangkap oleh reseptor, lalu jadi sinyal, lalu kemudian dikirim ke otak. Nah, di otak itu ada neuron yang namanya feature detector, yang tugasnya mendeteksi hal sederhana kayak garis, bentuk, sudut gitu. Jadi awalnya itu otak kita tuh nggak langsung kayak ngerti ini orang siapa, tapi dia udah nyusun dari bagian-bagian kecilnya terlebih dahulu gitu. Tapi kalau cuma dari situ, kita bakal lama banget buat mengenali sesuatu. Makanya ada proses kedua, yaitu top down proses. Ini kebalikannya teman-teman, kalau bottom up dari indera ke otak, kalau top down itu dari pikiran kita ke apa yang kita lihat. Artinya persepsi kita itu dipengaruhi oleh pengalaman, ingatan, dan juga ekspektasi. Jadi waktu kamu atau kalian itu lihat orang dari kejauhan gitu, otak kamu tuh langsung, ini kayak si A deh. Karena kamu punya pengalaman tentang wajah si A itu seperti apa gitu, kayak atau mungkin kayak rambutnya atau cara berpakaiannya gitu kan. Padahal aslinya belum tentu gitu. Jadi bisa dibilang kadang kita itu bukan benar-benar melihat, tapi menebak dengan penuh percaya diri gitu. Nah, ada contoh klasik nih yang terkenal banget dari buku The Little Prince. Itu buku sastra Prancis yang nanti akan saya tampilkan di sini. Nama penulisnya susah banget buat saya sebut. Nah, di situ itu ada gambar yang kalau dilihat sekilas itu kayak topi gitu, tapi sebenarnya itu adalah ular yang lagi makan gajah. Jadi ada pangeran cilik yang dia tuh ngegambar itu gitu kan. Yang menarik, anak kecil biasanya bisa langsung lihat ular makan gajah, tapi orang dewasa kebanyakan cuma lihatnya topi itu. Kenapa? Karena orang dewasa itu udah terbiasa dengan pola tertentu, jadi persepsinya lebih terkunci. Sedangkan anak kecil itu lebih bebas, jadi bisa melihat sesuatu lebih luas gitu. Nah, selain itu ada juga yang namanya prinsip Gestalt. Intinya otak kita itu suka banget gitu nyusun sesuatu jadi pola yang sederhana dan bermakna. Misalnya kita cenderung melihat bentuk yang simpel, kita mengelompokkan hal yang mirip, kita ngelihat sesuatu yang kepotong sebagian tetapi tetap nyambung gitu. Tapi masalahnya
cara cepat ini tuh kadang bikin kita salah juga gitu. Makanya disebut sebagai heuristik alias jalan pintas berpikir. Cepat, praktis gitu, tapi kadang bikin kita kejebak juga. Nah, selain itu, persepsi kita juga dipengaruhi oleh apa yang sering kita lihat di lingkungan. Misalnya, kita lihat gampang mengenali garis vertikal dan horizontal gitu. Nah, kedua, kita ngaitin dapur dengan masakan. Lalu kemudian ada juga kampus dengan tugas gitu, dan ya overthinking juga kadang sih kalau mikirin tugas gitu. Jadi otak kita itu belajar dari kebiasaan dan itu mempengaruhi cara kita melihat dunia. Terakhir, persepsi itu selalu berhubungan sama tindakan. Misalnya, kamu lihat gelas di meja, terus kamu ambil tanpa nabrak benda lain. Kelihatannya simpel tapi sebenarnya kompleks banget. Di otak itu ada dua jalur ventral untuk mengenali benda dan kedua jalur dorsal untuk menemukan posisi, dan semua itu terjadi otomatis tanpa kita sadari. Jadi kesimpulannya teman-teman, persepsi itu bukan cuma soal melihat, tapi proses yang aktif, dipengaruhi pengalaman, dan kadang bisa salah. Makanya apa yang kita lihat belum tentu benar-benar sesuai dengan kenyataan, dan mungkin selama ini kita nggak selalu melihat dunia apa adanya, tapi melihat dunia sesuai dengan cara otak kita mengartikan dunia itu sendiri seperti apa gitu. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Bye.